Terus teman-teman kalau belum pada sarapan, jangan lupa sarapan ya. Karena pura-pura bahagia itu butuh tenaga. Dan mungkin ada yang lagi galau, rumah tangganya lagi morat-marit, mau konsultasi sama Bang Ari lah gimana caranya ngajukan cerai. Kalau bisa jangan cerai ya. Sepanjang masih bisa bertahan, jangan cerai. Kenapa? Karena bagi saya ya, perceraian itu bukan masalah kasus menang atau kalah, beda sama kasus hukum lain. Perceraian itu adalah menentukan nasib masa depan dunia akhirat seseorang ke depan. Ya, ke depan. Tapi kalau kita rasa dengan perceraian ini dunia akhirat kita jauh lebih baik, ya sudah bercerai. Tapi kalau kita rasa dunia akhirat kita juga masih ragu, nggak tahu kehidupan kita setelah perceraian seperti apa, ya bertahan aja gitu. Karena ini bukan masalah menang atau kalah, ini masalah kenyamanan hati. Masalahnya itu masalah ketenangan saat beribadah, ketenangan berkarya, ketenangan supaya bermanfaat untuk orang gitu. Pernikahan itu kan pada intinya adalah simbol ketenangan ya, kenyamanan, ketentraman, dan juga ibadah sunnah yang harus disegerakan kan. Istilahnya sunnahnya itu mendekati wajib ya gitu. Jadi seperti itulah sahabat-sahabat ya, setidaknya ini teman-teman bisa nemenin saya ya di perjalanan ke pengadilan Bandung, sambil kita diskusi, nemenin saya ngobrol gini ya. Siapa tahu diskusi ini juga ada hikmah yang bisa diambil gitu teman-teman. Bicara perceraian ini, klien saya ini ada yang mau cerai. Coba kita telepon dulu ya teman-teman. Dan ini sih udah seperti saudara ya, karyawannya sih ya. Coba kita telepon. Set. Halo, Halo Mbak, aku sambil jalan ini menuju pengadilan. Kalau mau ngobrol, pas dia nggak sibuk ya monggo. Aku mau nanya, apakah dia itu udah bulat apa masih ragu-ragu gitu? Udah bulat, mau nikah lagi. Oh, udah bulat mau nikah lagi. Udah yakin kalau nikah lagi sama yang baru ini hidupnya jauh lebih baik, apa udah yakin begitu Mbak? Kalau saat ini ya udah tahu itu Mbak. Iya. Nah terus diskusi sama Pak Ari dulu. Iya, si suaminya ini yang sekarang ini udah nikah lagi sama orang ya. Dan nggak keberatan dengan adanya perceraian pun nggak keberatan sama. Kalau itu udah tahu Pak. Kalau nggak keberatan sidang bisa cepet. Si suaminya suruh buat surat pernyataan bahwa tidak akan menghadiri sidang dan setuju terhadap gugatan yang diajukan oleh istri gitu di pernyataan itu. Nanti waktu sidang nggak usah datang, kan 3 kali nggak datang maka gugatan dikabulkan. Jadi cuman 3 kali itu misalkan 3 minggu ya, seminggu 2 minggu 3 minggu, sebulan kelar. Iya, nggak perlu biaya banyak. Lah kalau misalkan 3 kali sidang toh ya aku juga bisa bantu ya kan. Iya. Nggak perlu bolak-balik juga mungkin kan sanggup ya kan. Iya. Tiket-tiket pesawat tok gitu. Iya. Ya kan, paling gitu aja, kasih tahu Wiji, pastikan suaminya memang udah sama-sama saling mengikhlaskan atau enggak. Nah terus punya anak enggak itu. Nah ini anak ini yang berat. Anak ini yang harus dipertimbangkan gitu loh. Anak ini nanti kita rundingan nih, jangan salah lah. Yang penting anak-anak tidak merasakan kepahitan
ya biar bagaimanapun anak-anak ini harus tetap mendapatkan kasih sayang walaupun orang tuanya itu memilih hidup dengan orang lain nantinya gitu kan. Iya. Gitu. Ya wis, suruh telepon saya aja, bilang jangan sungkan gitu. Ini Pak Ari udah ngasih izin nih. Teleponnya bebas, yang penting pas saya lagi belum sidang. Oke Mbak, sehat terus. Salam buat Mas Dedi ya. Ya. Oke. Nah, jadi gitulah sahabat-sahabatnya ini udah kayak keluarga ya. Beliau ini menurut saya klien saya yang is the best. Saya itu dari tahun 2009 kali ya, semua permasalahan hukumnya beliau yang saya telepon ini, keluarga besarnya diskusi terus sama saya dan betul-betul udah kayak keluarga gitu, dan asik gitu. Keluarga beliau ini keluarga asik, keluarga koboi. Jadi seperti itulah kadangkala ada hal ya di dunia pengacara ini yang unik ya. Pengacara ini bisa menikmati hidupnya. Kenapa? Karena banyak perbuatan yang juga sifatnya menolong ya, officium nobile ya, profesi yang sifatnya menolong gitu. Nah dari menolong itu akhirnya orang lain itu kan care ya, simpatik, terus jadi kayak keluarga. Ada juga yang kecewa saat perkara itu kalah, ada juga perkara kalah gitu. Tapi kekalahan itu sebenarnya bisa diprediksi. Yang jelas pesan saya buat para advokat, para pengacara muda yang baru-baru mau ngerintis karir sebagai pengacara, jangan pernah menjanjikan apapun dari klien. Kuatkan intuisi, insting kalian. Kalian itu begitu perkara itu disodorin ke kalian, kalian udah punya insting ini bakal menang atau kalah. Tapi jangan juga kalian menebak-nebak seolah-olah mendahului Tuhan, jangan. Tapi insting ilmu yang kalian punya itu kalian bisa nebak sebenarnya. Gitu. Ini bakal menang atau kalah gitu loh. Contohnya apa? Contohnya begitu salah satu perkara disodorin, perkara pertanahan atau apa, kalian tahu kuat tidaknya dokumen yang dimiliki klien. Lalu kalian tanya ya, kejujuran klien, kira-kira lawan perkara kalian itu dokumen apa yang dimiliki yang klien tahu. Ya, dan jangan sampai ada yang kelewat ceritanya, karena nanti takut advice yang kalian berikan akan salah kalau misalkan kelewat. Nah, dari situ kalian bisa prediksi. Hanya saja dari prediksi itu saran saya jangan memikirkan uang. Artinya apa? Jangan memikirkan uang. Apabila prediksi kalian bakal kalah, sampaikan ke klien supaya orang nggak kecewa. Oh ini bakal kalah. Tapi kalau bakal menang, jangan sampaikan bakal menang. Kenapa? Karena kita nggak bisa mendahulukan Tuhan. Lebih baik ya udah Bismillah, berjuang, ini alat bukti sudah cukup. Sampaikan cukup gitu aja. Jangan banyak janji supaya orang nggak kecewa. Begitu faktanya di lapangan nanti ternyata menang, akhirnya orang itu semua suka sama kita, suka dengan kinerja kita dan rindu terhadap kita. Kalaupun kalah, mereka sudah siap mentalnya. Kenapa? Karena dari awal kita udah kasih tahu kekurangannya di mana, alat buktinya di mana. Dan itu dengan ilmu kalian bisa diprediksi itu. Sangat-sangat bisa diprediksi. Makanya buat para advokat muda seperti itu, supaya apa? Supaya nama baik pengacara ini di tengah masyarakat nggak tercemar. Karena sebagian oknum yang melakukan banyak menjanjikan supaya semata-mata klien itu segera ngasih duit, segera bayar pakai jasa kalian, gitu kan? Yang ada di isi kepala kita adalah uang. Nah itu jangan. Orang udah pasti dokumen kalian baca, kalian ini udah yakin ini kalah, terus kalian udah tenang beres, yang penting dia sekian. Oh jangan, rusak nama pengacara ini di muka bumi ini kawan, ya kan? Nah jadi seperti itu, jadilah pengacara yang jujur dan tidak menjanjikan yang muluk-muluk terhadap klien. Ya, saya lebih baik bicara itu seperti jamu, dia pahit tapi mengobati. Dia mau pakai jasa kita atau enggak, dia mau bayar kita atau enggak, itu serahkan aja kepada Allah, karena rezeki kita udah diatur sama Allah. Yang penting pada saat orang terikat dengan kita, orang itu mengenal kita, hatinya itu udah sayang, simpati sama kita. Seperti yang saya telepon tadi itu, dari 2009 sampai sekarang 2020 gitu. Itu semua keluarga besarnya beliau yang saya telepon ini sama saya dekat, dan kalau ada masalah hukum selalu alhamdulillah
saya masih dipercaya sampai sekarang. Jadi seperti itu teman-teman. Ini kita udah masih jauh apa udah dekat nih pengadilan, Mas? Udah dekat ya, karena udah dekat pengadilan. Mungkin ini video sebatas obrolan, tapi ada ilmu yang bisa didapat, ada edukasi yang bisa didapat, ada bahan renungan yang bisa didapat dari video ini, ya. Jangan lupa terus ikuti channel Muhammad Arilau. Semoga channel ini bisa berkembang. Tanpa dukungan semua sahabat-sahabat yang mengikuti channel ini bukan jadi apa-apa, ya, bukan jadi apa-apa, dan tidak akan pernah berkembang channel ini. Saya hanya mengamalkan ilmu yang saya miliki. Saya hanya ingin berbagi. Saya hanya menyalurkan hobi saya untuk menyampaikan ilmu, ya. Berkembang tidaknya bukan di tangan saya, tapi di tangan sahabat-sahabat semua, dan atas ridho serta izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah menjadi orang baik, jauhi narkoba, ya, karena narkoba itu bisa merusak generasi bangsa. Jaga anak-anak kalian supaya anak-anak kalian tetap memiliki akidah, moral, akhlak yang baik untuk generasi bangsa Indonesia ke depan. Ya, teruslah berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa terus di-subscribe yang belum subscribe, ya. Tekan tombol lonceng supaya dapat notifikasi awal video setiap saya upload. Ya. Terus bantu share kalau dirasa video ini bermanfaat. Oke. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat channel YouTube Muhammad Arilau. Buat teman-teman pengacara yang mau sidang di Pengadilan Agama Bandung, ya, jangan lupa makan gudeg apa? Mas siapa namanya? Mas Trisanto. Gudegnya wena, ya kan, murah meriah, wena. Ini gudeg paling enak, bukan kelengkeng-kelengkeng, bukan kaleng-kaleng. Tempat Pengadilan Agama. Jadi kalau pengacara mau sidang, makannya di sini ya. Oke Mas, ya, apa ini? Kita lihat nanti. Muhammad Arilau, subscribe ya, terus bantu share. Besok saya masukin. Oke teman-teman, inilah Mas Nano. Ya, kalau di jalan apa ini namanya nih? Insinyur Haji Juanda 195. Insinyur Haji Juanda 195. Pasar Simpang Dago, mampir ya, makan sop. Beliau ini yang punya sop, yang punya kambing-kambing, yang punya sop. Cikididing ya, jangan lupa mampir makan. McD naik dikit. McD naik dikit.